Baik, selamat datang di video praktikum struktur data dan algoritma. Kali ini materinya adalah priority queue ya. Atau kemarin kan udah belajar nih, ada queue atau antrian ya kalau bahasa Indonesianya. Lalu sekarang ada priority queue. Apa nih? Antrian tapi prioritas. Nah, kita baca aja nih. Dalam pemrograman struktur data, priority queue atau antrian prioritas adalah salah satu tipe struktur data yang memungkinkan penyimpanan elemen-elemen dengan prioritas terkait. Dalam priority queue, elemen-elemen diambil berdasarkan prioritasnya, di mana elemen dengan prioritas lebih tinggi diambil lebih dahulu. Priority queue memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai masalah yang membutuhkan pengaturan elemen berdasarkan prioritas yang relatif. Gitu. Nah, priority queue ini ada dua. Yang pertama ada min priority queue sama max priority queue. Contohnya nih apa ya? Contoh kalau kita mau berobat gitu. Kalau max priority queue atau yang prioritasnya paling tinggi, anggaplah yang paling tua gitu. Kalau paling tua itu prioritasnya paling tinggi, maka ntar yang paling tua itu bakal didahulukan gitu. Nah, untuk visual ya, mungkin saya bakal buka PN. Contoh, ada anak mau berobat. Yang pertama datang itu umurnya 4 tahun. Terus anak umur 5 tahun datang lagi nih, kan ngantri nih. Nah, ya mbak, yang umur 5 tahun ini karena dia lebih prioritas, dia bakal maju ke depan. Sehingga sekarang berubah jadi 4, 5 gini. Jadi anak yang umur 5 tahun ini di depan, ini depan ya, ini depan gini. Nah, selanjutnya datang lagi nih anak umur 2 tahun. Udah bener kan, prioritasnya tetap di bawah umur 4 tahun. Selanjutnya umur anak 1 tahun datang. Terus anak umur 2 tahun datang. Nah, karena anak umur 2 tahun datang ini, dia prioritasnya lebih tinggi daripada anak umur 1 tahun ini. Dia bakal maju ke sini. Dan sekarang menjadi 1, 2, biar jelek ya, 4, 5 gitu. Kalau semuanya dia sama nilainya, dia tetap mengikuti urutan antriannya. Contoh 2 ya, tetap 2 ke sini gitu. Kalau seumpamanya yang main priority queue, ya kebalikannya, dia bakal ngurutin yang paling tidak prioritas bakal paling masuk, paling dulu gitu. Oke, kita lanjut aja. Dalam artian prioritas, setiap elemen akan masuk dalam antrian setiap ditentukan lebih dahulu. Elemen-elemen yang punya prioritas lebih tinggi akan diproses lebih dahulu. Ya, seperti yang saya bilang tadi gitu. Kalau dia tetap ngantri, tapi kalau saya lebih prioritas, saya bakal maju duluan gitu. Ini ada ilustrasinya. Ilustrasi priority array sama aja. Kalau dia lebih priority-nya lebih besar, dia bakal DQ duluan, bakal keluar duluan gitu. Terus ini yang linked list ya, kalau priority-nya 1, 1, 1, 2. Kalau dia ini pasti 3 duluan yang keluar kan. Dan kalau NQ nih kita masukin 3 ke paling depan, dia bakal otomatis mengukur priority-nya ke paling depan gitu. Nah, selanjutnya ada perbedaan queue dan priority queue. Udah jelas banget ya. Kalau queue itu antrian biasa gitu. Siapa yang datang duluan, siapa yang bakal duluan keluar gitu. Kayak kita ngantri gitu. Ya, kalau kita datang duluan bakal dilayanin dan selesai gitu. Nah, bedanya kalau priority queue itu dia ada tingkat prioritasnya. Nah, di sini nih ada A, B, C, D. Prioritasnya A4, B3, C5, P9. Nah, kalau diurutkan sesuai prioritas, itu dia bakal menjadi B, A, C, D. Kenapa? Karena prioritas 3, prioritas 4, 5, 9. Kan dia paling prioritas nih. Nah, kalau kita DQ, kalau DQ kan berarti dia yang paling depan keluar, atau paling depan tuh istilahnya tuh paling duluan masuk keluar. Itu dia sisa B, A, C kan.
Nah, kalau kita mau NQ4, NQE yang prioritinya 4, dia bakal masuk ke belakang yang prioritinya sama. Nah, di sini nih dia masuk. Harusnya kalau Q biasa dia bakal E-nya di sini nih. E-nya bakal di sini. Lihat ya. Kelihatan kan kursor saya di sini E. Karena dia ini priority Q dan Q prioritinya nilainya 4, dia langsung masuk terus dipindahkan ke sini gitu. Nah, ini ada visualisasi priority queue nih dari YouTube. Kalian juga bisa banyak cari kok di YouTube. Jangan lupa belajar ya. Nah, seperti itu. Jadi ini priority ke-10 nih, dia bakal ke belakang, keluar duluan gitu. Contoh lagi, kita lihat 9 masuk, 7 masuk, 5 masuk, 3 masuk, 1, 4. Dia bakal masuk ke, nah begitu. Itulah visualisasinya gitu. Jadi pertama dia masuk dulu. Setelah dia masuk, dia bakal ngelihat nih sebelah kanannya. Kalau priority dia lebih besar, dia bakal ke kanan terus. Tapi kalau sama, dia bakal stop di kirinya gitu. Atau lebih besar, dia bakal stop di kirinya gitu. Nah, kalau kehidupan sehari-hari ini ada implementasi priority queue dalam kehidupan sehari-hari. Ketika naik pesawat, maskapai penerbangan berlakukan antrian prioritas. Penerbangan kelas bisnis dari antrian prioritas tertinggi naik terlebih dahulu. Setelah itu, setiap penumpang siaga atau harga rendah diprioritaskan, diikuti oleh satu atau lebih antrian tarif reguler. Jika penumpang kelas bisnis tiba, setelah penumpangan tarif standar sudah naik, mereka dipindahkan ke depan antrian. Nah, jadi urutannya ya, pertama penumpang kelas bisnis dari antrian prioritas tertinggi naik terlebih dahulu. Jadi kalau kita naik pesawat ya bisnis masuk duluan gitu, antri duluan. Tapi sesuai antrean yang bisnis kan, yang bisnis datang duluan ya duluan. Terus kalau bisnis itu sudah selesai baru yang reguler gitu. Sebenarnya itu aja bedanya. Kalau semuanya kita setara prioritasnya, ya kita ngantri bareng sama yang setara prioritas kita gitu. Terus kalau yang prioritas yang lebih tinggi kayak yang bisnis, ya mereka ngantri juga tapi lebih dahulu gitu. Lalu priority queue digunakan dalam sistem antrian pelayan, di mana pelanggan dengan prioritas lebih tinggi akan dilayani lebih dulu, seperti pada rumah sakit atau bank. Nah, ya sama lah ya. Kalau emang pelanggan prioritas itu pasti bakal lebih dahulu gitu. Walaupun dia baru datang, dia bakal lebih dahulu gitu. Selanjutnya, langkah praktikum. Jangan lupa diikutin. Ntar ada G-formnya ya. Ya dilihat aja. Nah, kita bakal ikutin ya. Nah, kita bakal buat kelas priority queue. Mungkin gimana ya biar kecil. Biasa kita masukkan initnya dulu, self business self, terus self dot queue sama dengan kosong nih. Lalu def str self return join str
Q. Nah, kalian ngerti gak nih maksudnya? Lalu kita buat lagi function def is empty. Ngerti kan apa maksudnya? Kalau dia ngecek Q-nya, kalau semuanya dia panjangnya sama dengan 0, dia bakal return true. Ini ya, ini panjangnya tuh kayak gini, bisa if return true. Nah, ini panjang kan. Nah, kalau lebih pendek dia pakai kayak gini aja. Lalu selanjutnya ada def insert. Lalu def delete ya. Try x in range learn self q if self but q self. Nah, sekarang kita bakal coba buat nih myQ terus kita insert ya, myQ insert 15, myQ insert 1, myQ insert 20.
coba. Nah ini kita inputkan kan, insert 15, terus kita insert 1, insert 20, kemudian insert 8. Ini terus kita print my queue. Ini adalah sesuai urutan yang kita inputkan gitu. Nah lalu yang kedua ini, while not my queue is empty, ini kan dia melakukan print delete. Itu dia mengoperasikan atau menghapus sesuai dari prioritas yang dimiliki oleh queue yang kita punya. Nah yang pertama yang di delete adalah 20, terus yang kedua ada 15, yang ketiga 8, yang terakhir adalah 1. Nah itu adalah cara kerja queue. Nah ini kan kita insert 15, 1, 28. Dia ngeprintnya itu sesuai apa yang kita insertin gitu. Nah untuk mengoperasiannya itu atau penanganannya itu sesuai dengan prioritas yang dimiliki oleh queue itu tadi gitu. Kalau lihat dari sini kan prioritas yang paling tinggi 20, sehingga dia yang dioperasikan, yang dilayani atau dilakukan penghapusan itu di sini kan dia penghapusan itu sesuai prioritasnya gitu. Semoga kalian ngerti ya. Nah di sini selanjutnya adalah implementasi priority queue menggunakan library. Ini ada kalian kenapa harus membuat priority queue secara kelas, agar kalian ngerti sih sebenarnya. Karena udah ada library-nya, itu adalah dari queue, dari library queue itu ada kelas priority queue sendiri gitu. Nah di sini kita bisa menuliskan atau memasukkan prioritinya secara langsung gitu. Kalau ini kan dia melihat prioritinya berdasarkan nilainya. Kalau value-nya lebih besar maka prioritinya lebih besar. Nah kita di sini bisa memasukkan sesuai prioritinya. Di sini ada prioritinya, ada priority kedua, ke 1, ke 4 gitu. Nah sehingga kalau semuanya tidak berbentuk angka itu kita tahu gitu prioritinya nilainya berapa gitu. Lanjut ya, gimana? Kita coba lagi. Ini hapus saja. From queue import priority queue. Nah kita buat ini sama aja, priority queue. Nah put Iksan. Video. Novel. Nah kita coba while not p empty, kita bakal print p.get. Kita coba ya. Nah prioritinya sesuai nih dari 1, 2, 4. Kalau ini kan 2, 1, 4. Terlihat ya bahwa yang dia lakukan gitu, yang dia get ya, atau untuk mendapatkan nilainya yang di print itu sesuai dari prioritasnya gitu, 1, 2, 4. Nah mungkin sekian, silakan untuk diikuti langkah-langkah praktikum menggunakan Google Colab.
nanti diberikan link G-formnya. Selamat mengerjakan dan dipelajari. Terima kasih.